Pada Jin Piaget ada 4 tahap. Kemarin kita sudah bahas tentang tahap sensomotor. Nah, yang kedua kita naik ke tahap praoperasional, yaitu untuk 3-7 tahun. Di sini anak mulai menggunakan simbol atau bahasa dan gambar. Ciri khas pemikiran di tahap praoperasional ini itu ada penggunaan simbol, berpikir egosentris, berpikir terpusat, tidak bisa membalikan urutan berpikir ajaib. Nah, kita akan bahas satu persatu contohnya itu seperti apa sih di lingkungan sehari-hari maupun di sekolah. Penggunaan simbol ya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah misalkan anak bisa menggunakan satu benda untuk mewakili benda yang lainnya. Di sini kita lihat ada anak yang lagi main dokter-dokteran, mau suntik-suntikan, yang satu berperan sebagai dokter, yang satu berperan sebagai pasien. Lalu ada juga yang menggunakan balok sebagai telepon. Ada juga yang menggunakan sapu, dia seolah-olah terbang dengan menggunakan sapu, atau misalkan guru dalam pembelajaran di kelas yaitu mengajarkan anak belajar abjad dan huruf menggunakan kartu-kartu. Dalam berpikir egosentris, mereka cenderung itu hanya bisa melihat dari sudut pandang mereka sendiri, belum bisa membayangkan, memahami dari sudut pandang orang lain. Nah, contohnya di sini adalah ketika ada guru bertanya, "Kenapa temanmu sedih?" Nah, dia mungkin hanya menjawab mungkin karena tidak diajak bermain, ya. Lalu juga pada saat main petak umpet gitu ya, mereka berpikiran bahwa dengan menutup mata orang lain tidak akan bisa melihatnya. Dan jika ditanya kenapa suka boneka itu, ya hanya bisa menjawab suka aja. Jadi belum bisa membayangkan atau memberikan penjelasan kenapa dia suka boneka tersebut. Nah, dalam berpikir terpusat ini mereka cenderung melihat hanya pada satu aspek dalam suatu situasi tertentu dan mengabaikan aspek yang lainnya. Contohnya adalah di sini ada 2 gelas yang diisi air yang sama. Yang satu gelasnya adalah tinggi kurus dan yang satunya adalah lebar pendek. Nah, pada tahap ini biasanya anak masih berpikiran bahwa gelas yang lebih tinggi itu airnya lebih banyak, padahal kalau melihat volumenya itu sama besar. Lalu contoh yang lain adalah anak biasanya melihat sesuatu yang lebih tinggi adalah karena melihat panjangnya tanpa melihat dia dari lebarnya. Ciri khas yang lain pada tahap praoperasional ini yaitu tidak bisa membalikan urutan berpikir. Maksudnya adalah mereka mengalami kesulitan saat membalikkan cara berpikir suatu tindakan atau urutan secara terbalik. Nah, contohnya adalah pada saat dari gelas tinggi berpindah kepada gelas yang lebih lebar. Nah, si anak ini dia tidak maksudnya akan kesulitan pada saat memikirkan kalau air itu dikembalikan ke gelas yang tinggi, apakah volumenya akan sama. Begitupun dengan saat merakit balok menjadi menara. Setelah menjadi menara mungkin juga berpikiran bahwa ini kesulitan nih kalau diurai kembali menjadi balok-balok terpisah. Selanjutnya yaitu berpikir ajaib atau magical thinking, di mana di sini mungkin mereka percaya akan hal-hal yang tidak nyata atau yang tidak logis untuk dijelaskan. Contohnya pada saat bermain boneka, mereka mungkin mempercayai bahwa boneka tersebut bisa bicara atau bergerak saat tidak dimainkan, atau mungkin berpikiran bahwa saat hujan dia melihat bahwa awannya itu karena sedih, makanya turun hujan. Nah, untuk mendukung perkembangan pada tahap praoperasional bisa juga dengan kegiatan pretend play, ya, bermain pura-pura, lalu
simbol, lalu membacakan cerita, bermain dengan balok, mengklasifikasikan atau mengelompokkan ya, bercakap-cakap dan bertanya. Mungkin itulah beberapa kegiatan yang bisa mendukung dalam tahap pra-operasional ini.